Ini apa nih kalau kayak gini nih? Ada yang ngebocorin kali? Bob, nggak bisa di mute Bob. Astagfirullah. Udah nih Ini Bang, gambar. lagi nge-mute. Ini kita ada yang ini nih gambarnya parah nih. Ada yang nge-hack ya? Iya. Bob itu dikeluarin aja Bob. Ini Bob. Gimana nih? Ntar. Ada yang nge-hack nih, ada yang nge-hack. Aduh, kacau nih orang. Dipantau CIA nih kajian ini Bang. Emang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dikeluarin aja dulu. Ini udah banyak nih yang ikutan Pak Ustadz. Insya Allah lah 17 ini lumayan lah ya Pak Ustadz. Ini 17 orang yang insya Allah semuanya masuk di surga nih Pak Ustadz. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kayak juga nih Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, sebenarnya kenapa saya bikin kajian judulnya ini Pak Ustadz. Jadi kadang-kadang saya tuh ngerasa juga gitu kalau hidup tuh saya terlalu duniawi gitu, mencari dunia aja yang dipikirin itu, otaknya cuma dunia aja Pak Ustadz. Nah ini kita bakal ngebahas tentang gimana sih kita biar nggak terlalu mikirin dunia aja terus-terusan gitu ya. Terus juga, tapi kan ada juga tuh ya orang yang kayaknya benar-benar hidupnya udah akhirat aja Pak Ustadz ya, dunianya bahkan udah nggak dikejar lagi ya Pak Ustadz ya. Nah bagaimana tuh Pak Ustadz caranya untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat Pak Ustadz. Nanti Pak Ustadz boleh kasih kajian selama 30 menit, tapi nanti mungkin saya mohon izin juga Pak Ustadz, nanti kalau di tengah-tengah Pak Ustadz ada pertanyaan dari saya mohon izin buat menyelam. Gak apa-apa, biar lebih hidup malah. Kalau saya ngoceh sendiri malah. Ngobrol-ngobrol juga ya Pak Ustadz ya. Iya, benar-benar. Nah, nanti juga di 30 menit terakhir, jadi kan kajian ini akan sejam, di 30 menit terakhir nanti akan ada pertanyaan dari teman-teman dan akan kita jawab ya Pak Ustadz. Pak Ustadz yang menjawab, bukan saya pasti. Kalau gitu nggak apa-apa juga. Aduh, saya mah tidak paham apa-apa Pak Ustadz. Kalau gitu boleh Pak Ustadz kita langsung mulai aja nih Pak Ustadz kajian malam ini Pak Ustadz dengan temanya adalah balancing antara dunia dan akhirat. Spuring juga nggak nih Pak Ustadz? Hah? Balancing, apa? Spuring. Oh, buat ban mobil. Boleh Pak Ustadz, silakan dimulai Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ni'amihi wassalatu wassalamu ala rasulih. Walhamdulillahilladzi amarana bittiba'ir rasul wa nahana 'anil muharramat wa rafa'al mujahidin fi sabilihi darajat wa wa'adahum bi anwa'il bisharat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang saya bahasanya yang saya hormatin. Waduh. Ya, teman dakwah saya alhamdulillah sudah beberapa tahun ini kita berdakwah di radio, berdakwah di YouTube, berdakwah di tempat-tempat lain, cuma karena memang sudah 2 tahun ini juga masuk tuh. Itu masuk tuh audionya siapa tuh? Lagi denger. Bob, boleh di mute ya Bob. Apa tuh musik tuh?
Bob, ini yang 123 nih. Nah, oke, udah. Udah ya? Udah ya, alhamdulillah ya. Ya Allah, maaf ya teman-teman. Kocak banget ini. Bisa jadi materi stand up nih. Ya Allah. Pak Ustadz, boleh kita lanjut lagi Pak Ustadz? Maaf ya Pak Ustadz ya. Saya baru iftitah itu. Maaf ya teman-teman ya. Memang harusnya kita nggak usah buka linknya ya. Jadi emang ya udah yang masuk yang daftar aja ya Pak Ustadz ya. Iya. Nanti kan ini kan bisa di-share di YouTube juga. Jadi kalau teman-teman yang nggak bisa ikutan bisa nonton di YouTube ya Pak Ustadz ya. Oke Pak Ustadz, kita lanjut lagi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini kajian kita tentang seimbangnya dunia dan akhirat. Dalam surah Al-Qasas itu, dalam surah Al-Qasas ayat 77, Allah menyampaikan kepada kita. Ini saya buka kitab semua nih. Makanya ada tafsir Ibnu Katsir, ada juga tafsir Al-Munir Wahbah Az-Zuhaili, agar saya lakukan muqaranah, perbandingan apakah ada perbedaan pendapat dari dua para ulama tafsir ini, agar kita nanti bisa memahami bagaimana pendapat dari dua ulama ini. Dalam surah Al-Qasas Allah katakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita disuruh berusaha mencari apa yang kita bisa lakukan fima ataqallahu darul akhirah, untuk kepentingan kita di akhirat kelak. Kemudian walatan sanasibaka minad dunya, jangan juga melupakan urusanmu nasibaka minad dunya, dari urusan dunia. Kalau melihat tertib ayatnya, urutannya, ini yang yang diperintahkan Allah adalah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Jadi daral akhirah itu didahulukan, baru nasibaka minad dunya, baru urusan dunia. Pertanyaannya, kita kan sekarang tinggalnya di dunia, masa akhirat dulu? Sedangkan yang ada di depan mata kita ini adalah urusan dunia. Jadi bagaimana nih? Nah, ini pentingnya. Maka kita harus merujuk pada penjelasan para ulama. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Di sini jelaskan ai istamala, atau digunakan ini sebagaimana min hadzal mal al-jazil wan ni'mah at-ta'ilah fit ta'ah. Jadi ketika kita mengutamakan akhirat kita, maka kita gunakan semua potensi dunia kita untuk diantaranya harta yang banyak, harta yang kita miliki, kemudian nikmat-nikmat yang banyak, yang panjang, untuk fit ta'ah, untuk ketaatan kita. Jadi kalau kita punya harta, Bang Irzi, di dunia ini, gimana? Kita tetap boleh mengejar dunia. Ingat ya, kita tetap mengejar dunia. Tapi dari yang kita kejar itu, ketika kita mendapatkan kenikmatan, digunakan untuk ketaatan sebagai bekal kita ke akhirat. Gitu maksudnya. Ya. Walatan sanasibaka minad dunya, tapi jangan lupa kita nyiapin buat akhirat, jangan lupa urusan dunia kita. Ai mimma abahallah, Allah membolehkan fiha, di dalam urusan dunia itu, min ma'akil, dari makanan-makanan, wal masyarib, minuman-minuman kita, wal malabis, pakaian-pakaian, wali masakin, wa manakih, dan juga tempat tinggal, wa manakih, dan juga nikah, disuruh nikah juga di dunia. Nah, ini penjelasan dari para ulama. Fa inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li zawjika 'alaika haqqan fa ata kulli dhi haqqin haqqahu. Tuh. Jadi begini pembahasannya, penjelasan.
ketika ada dua pilihan, apakah dunia dan akhirat, maka para ulama menjelaskan kejar dunia. Ketika kita mendapatkan kenikmatan di dunia itu, jangan jauh dari Tuhan, tapi tetap dalam ketaatan, tetap beramal soleh. Kenapa? Karena ketaatan dan amal soleh itu adalah menjadi bekal kita menuju akhirat. Gitu maksudnya. Jangan sampai kita ketika diberikan dua pilihan bagaimana akhirat apa dunia, kita hanya mengejar akhirat saja sehingga kita melupakan dunia. Bahwa dalam surah An-Nisa ayat 9 saja dijelaskan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kita nggak boleh meninggalkan anak keturunan kita yang lemah secara ekonomi. Artinya kita juga perlu juga urusan dunia. Kan begitu. Nah, kalau ada orang dia condong hanya urusan akhirat aja sehingga dia melupakan urusan dunianya, maka itu tidak dibenarkan. Apalagi sampai melantarkan ya Pak Ustadz ya, melantarkan keluarga. Nah itu, memang rajin ibadahnya ke masjid, tapi kan bukan hanya urusan itu. Ya. Nah, ada juga sebaliknya, ada orang yang hanya mementingkan urusan dunianya aja, enggak ngejar urusan akhirat. Ada yang begitu. Ada. Nah, bagaimana sikap demikian? Yang demikian itu yang hanya mementingkan dunia saja. Dia meninggalkan urusan akhiratnya. Nah, mesti waspada ini. Biasanya yang begini-begini terjebak dalam posisi istidraj. Apa itu istidraj? Dia mendapatkan kenikmatan dunia, tapi sesungguhnya itu hanyalah jebakan-jebakan nikmat sehingga dia lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ayat pertama, Al-Qasas ayat 77. Ayat yang kedua, kedengaran nih Bang Hipsi? Kedengaran Pak Ustadz, lancar mukanya hilang. Nah. Gambar hilang. Nah, ayat yang kedua yang menjelaskan tentang itu adalah surah Al-Jumu'ah. Nah, surah Al-Jumu'ah ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi ini ada munasabah ayatnya, ada rentetan ayatnya. Saya nggak bisa potong di ayat 10 doang. Jadi nyambung dari ayat 9. Berikut juga tadi yang surah Al-Qasas ayat 77 itu sebenarnya nyambung dengan ayat Al-Qasas ayat 76 tentang Qorun. Qorun. Jadi itu kisahnya tentang kisah Qorun. Qorun itu, nah ini makanya masuk pada istidraj, makanya nyambungnya ke istidraj. Qorun itu kan awalnya miskin. Ya. Dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta kepada Allah, Allah kasih kaya. Ketika Allah kasih kaya, nah di situ Allah uji Qorun dengan istidraj. Dikasih kenikmatan, dikasihin, dia lupa ternyata. Nah, maka ayat selanjutnya mengingatkan kita apa? Kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kejar urusan akhirat, baru kejar urusan dunia. Nah, makanya tadi saya bilang tartibul ayat yang diutamain, yang disebut duluan urusan akhirat kan, baru urusan dunia. Maka akhirat diutamakan, tapi kita tidak boleh meninggalkan urusan dunia juga. Itu. Kenapa? Karena urusan dunia yang kita cari itu fungsinya adalah ketika kita mendapatkan kenikmatan dunia itu, dia harus berfungsi sebagai ketaatan dia, amal soleh dia bakal dia di akhirat. Jadi begitu. Udah jelas tuh sebenarnya kan? Oke. Saya bahas ke surah Al-Jumu'ah ayat 10. Misalnya dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Allah katakan fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau sudah kalian melaksanakan salat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Ngapain maksudnya bertebaran? Fantashiru fil ard, suruh nyari. Ya nyari aja apa yang dia bisa. Ya dia kita sebagai manusia tahulah apa yang harus kita lakukan lah gitu ya maksudnya. Ya nyari orderan, ya dagang, ya ngajar, ya apapun itu, ya siaran, ya apapun itu. Ya. Fantashiru fil ard. Cuma wabtagu. Nah, tadi sama nih. Ayat tadi Al-Qasas juga wabtaghi fima. Nah, di sini wabtagu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tapi juga jangan sampai kita meninggalkan Allah. Kalau sudah melaksanakan sholat, maka bertebaranlah mencari kehidupan di dunia ini, tapi jangan lupa mengingat Allah. Jangan lupa wabtagu min fadlillah.
jangan lupa juga mengejar karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wadzkurullah, dan ingatlah Allah katsiran, banyak-banyak mengingat Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang tuflihun. Falah tuh tidak rugi, untung, beruntung. Nah, ayat ini turun, Al-Jumu'ah ayat 10 turun. Nih munasabat ayatnya nyambung nih sama ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu tentang hari Jumat. Kita disuruh ketika sholat Jumat, fa idza qudiyatis shalah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah, kalau ada panggilan untuk sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', maka utamakan zikir kepada Allah. Wa dzarul bai', jauhi jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik daripada kita. Nah, artinya Allah didahulukan walaupun kita sekarang hidup di dunia. Allah kita duluin walaupun hidup di dunia. Kenapa? Karena dari kita mendahulukan Allah, dunia kita akan dibuka. Dibuka pintu dunia kita. Nah, sebenarnya hampir sama sikap kita dengan Qarun. Cuma kita jangan sampai jadi Qarun. Qarun kan nggak punya apa-apa. Kemudian Allah didahulukan. Ketika mendapatkan sesuatu dari Allah, dia lupakan Allah. Dia hanya mengejar dunia, dia lupa kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak pantas kita lakukan. Yang pantas kita lakukan adalah ketika kita tidak punya apa-apa, kemudian ketika kita sudah mendapatkan apapun, kemudian juga kita berdoa kepada Allah, Allah berikan kita nikmat, Allah berikan kita rezeki yang luas, ya. Kemudian kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, tetap mengutamakan akhirat kita, tetap mengutamakan ketakwaan kita, amal soleh kita, karena itu menjadi bekal kita di akhirat. Nah, ayat ini turun kenapa? Jadi dulu itu sebab turunnya ayat ini Al-Jumu'ah, sholat Jumat. Kenapa kita disuruh sholat Jumat sih? Kalau Jumatnya orang laki nih. Orang laki nih kita disuruh sholat Jumat. Bentar Pak Ustadz, boleh di-mute dulu Bob. Oke, lanjut lagi Pak Ustadz. Jadi begini. Dulu Nabi lagi khutbah nih Bang Ibs. Lagi khutbah Jumat Nabi ceritanya nih. Ini dalam sabab nuzul ayat 9 surah Al-Jumu'ah. Nabi lagi khutbah Jumat. Jamaahnya dalam riwayat itu ada 40 orang. Nabi ada 40 orang. Dan dulu sholat Jumat sebelumnya adalah sama seperti sholat Idul Fitri. Khutbah dulu, sholat dulu baru khutbah. Nah, sholat dulu baru khutbah. Nah, tapi sekarang sholat Jumat itu kan khutbah dulu baru sholat. Iya, betul. Dulu tuh sholat dulu baru khutbah. Maka dulu setelah sholat Nabi naik khutbah. Ketika Nabi sedang khutbah, 40 jamaah yang ada dalam masjid itu, ya, yang ada dalam masjid, 28 orang keluar dari masjid. Kenapa? Karena di depan masjid itu ada tukang dagang. Nah, ada tukang dagangan, ada tukang games gitu ya, main-mainan. Nah, di sini kan dijelaskan, fa idza qudiyatis shalah wa idza ra'au tijaratan, apabila kalian melihat tijaratan, dagangan, aw lahwan faddu ilaiha, atau permainan-permainan yang kalian condong dengan permainan itu, wa tarakuka qa'ima, malah senang banget sama gitu-gitu. Nah, akhirnya 28 orang itu keluar ketika Nabi lagi khutbah. 28 itu keluar ketika Nabi lagi khutbah. Bayangin, mana Nabi lagi khutbah, mau ngomelin lagi khutbah. Kalau sekarang biasanya itu ada somai gitu depan bos. Nah, itu sekarang. Makanya itu juga. Iya, nah, malah lagi dengerin khutbah lagi makan somai aja kan. Iya tuh. Saya pernah. Aduh. Astagfirullah. Nah, jadi begini. Akhirnya mazhab Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i mengatakan sholat Jumat itu nggak boleh kurang dari 40 orang, karena saat itu 40 orang tuh jamaah yang ikut sholat Jumat dan mendengarkan khutbah Nabi. Tapi dalam mazhab lain seperti mazhab Malikiyah, dia mengatakan boleh sholat Jumat minimal 12 orang. Kenapa? Karena 28 orang itu keluar dari masjid, 12 orang itu masih stay di dalam masjid. Sehingga boleh tuh minimal 12 orang. Ada perbedaan pendapat tuh para ulama. Dari hadis yang menjelaskan sebab nuzul ayat. Nah, akhirnya Allah menjelaskan kan, qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan itu yang keluar, yang di luar masjid tadi, ya. Wa minat tijarah, dan juga dagangan-dagangan yang di luar masjid itu yang bisa menarik perhatian kita sehingga kita meninggalkan Allah. Ini pelajaran dari Allah kepada kita.
Artinya kita diwanti-wanti oleh Allah dalam surah Al-Jumu'ah ini, jangan sampai engkau terjadi kayak zaman dulu tuh. Ketika lagi khusyuknya beribadah kepada Allah, kita terjebak dengan rayuan dunia. Terjebak pada dunia, akhirnya dia malah mengejar dunia. Allah dia tinggalkan. Padahal kata Allah, qul ma indallahi khair. Sesungguhnya yang ada si Allah itu lebih baik. Mengutamakan Allah lebih baik daripada hanya sekedar permainan tadi, hanya sekedar dagangan tadi. Tuh. Jadi gimana nih balancingnya? Gimana tuh caranya, Bos? Gimana caranya? Berarti, soalnya nih, bentar, Ustaz, saya selasa itu. Kadang-kadang ya kita udah mencoba menyeimbangkan juga gitu kan. Nah pas sholat itu, pas kita ibadah, kadang-kadang kita masih kepikiran juga tuh, Ustaz. Misalnya pas sholat kepikiran, waduh dagangan belum laku nih gitu. Nah itu gimana nih caranya, Pak Ustadz? Mungkin Pak Ustadz bisa kasih tahu, Pak Ustadz, ke teman-teman juga dan juga ke saya, Pak Ustadz. Kalau orang lagi sholat, kemudian dia masih memikirkan di luar ibadahnya, dia memikirkan dunianya, itu tanda sholatnya nggak khusyuk. Nah, sedangkan kehusyuan itu walaupun dia tidak termasuk rukun sholat, tapi dia punya nilai lebih. Ya, dia bisa memberikan sholat kita itu mempunyai value, ya, nilai yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang sholat secara biasa. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Kalau kita lagi ibadah, lagi sholat, kita masih memikirkan dunia. Ya karena manusiawi pasti memikirkan dunia. Ya, masih manusiawi lah, pasti memikirkan dunia. Bukan hanya urusan dagangan, bukan. Kadang-kadang lagi sholat aja kita baru keinget kunci kita taruh mana. Oh iya, tadi gua taruh sini tuh. Gua taruh sini. Baru kunci urusan dunia tuh. Iya betul. Nah, iya kan? Nah, justru memang ketika kita sedang ibadah, ada jin khusus yang akan menggoda kita dengan ketika kita lagi sholat itu. Nama jinnya itu setan ya, nama setannya itu Khanzab. Dia bertugas untuk menggoda kita. Nah, sehingga kita ketika sholat baru ingat, oh kunci motor di sini, oh kunci lemari tadi di sini, oh ya Allah, gua tadi disuruh beli popok sama bini, gua lupa lagi tadi, gitu misalnya apalagi gitu. Lagi sholat di belakang lagi goreng tempe orek, waduh, ya, udah mulai kebayang-bayang, mantap banget itu tempe oreknya ya kan. Nah, memang tidak bisa, agak susah untuk khusyuk itu. Tetapi jalan keluarnya adalah ketika kita sedang ibadah, sedang sholat, kita meminimalisir itu, Mas. Paling bisa meminimalisir. Kalau menghilangkan nggak bisa. Meminimalisir. Kenapa? Karena ketika sholat, ketika ibadah pun kita kadang-kadang memang sulit untuk meninggalkan pikiran apa itu manusiawi. Rasulullah SAW saja, Bang Ibzi, ketika lagi sholat, Rasul itu ditumbrak apa ya? Ditibanin sama cucu-cucunya. Iya. Ditibanin sama cucunya, lagi sujud, ditibanin sama cucunya Hasan Husain. Nabi nggak diri-diri tuh, sujud aja lama. Pas habis sholat, jamaah bilang, Masya Allah, tadi sujud lama amat ya Rasul. Masya Allah, apakah ada wahyu yang sedang turun sehingga Jibril menyampaikan wahyu kepadamu ketika kau sedang bersujud tadi? Kata Nabi, enggak ada, gua tadi ditumbrak sama cucu gua, ditibanin sama cucu gua, gitu kan? Nah artinya dalam hal ibadah saja itu masih ada aja gangguan duniawi, termasuk anak ketika kita sholat itu gangguan duniawi. Iya, anak biasanya masuk ke dalam sarung tuh Pak Ustaz. Nah itu. Kemarin saya lihat di TikTok ada anak sholat sampai ini jungkir balik itu loh, diulang-ulang. Artinya kita minimalisir bisa. Kita bisa meminimalisir. Kalau seandainya menghilangkan ini secara manusia enggak. Ya setinggi apapun ilmu seseorang agak susah memang. Nah, jadi
tadi saya jelaskan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi memang khusyuk itu agak susah banget khusyuk dalam ibadah. Dalam hal lain misalnya, kenapa kita mementingkan urusan, jadi karena dalam beberapa ayat itu penyebutan urusan akhirat didahulukan, baru urusan dunia, maka memang akhirat harus didahulukan dengan dunia. Nah sekarang permasalahannya kita tinggal di dunia, ya kan? Gimana caranya nih? Berarti kita tetap mencari urusan dunia kita. Nah urusan dunia ini ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka jadikanlah itu bekal kita buat akhirat. Jangan sampai kita punya banyak dunia, kita nggak mau membekali diri kita sama sekali. Kan banyak orang yang numpuk harta sekarang. Malah di masa pandemi ada juga orang yang menumpuk harta. Betul. Jadi bukan malah buat awal-awal numpuk masker, Pak Ustaz. Numpuk masker, iya. Jadi malah buka. Sekarang hand sanitizer banyak banget ya. Iya, sampai dibuang-buangin kemarin. Iya, udah ditumpuk-tumpuk kagak laku kan dia. Sampai ininya habis Bang Yussi. Itu jadi hand sanitizer udah nggak ada alkoholnya, udah tinggal airnya doang. Nah ini udah lama ini Pak, udah 6 bulan sampai hilang katanya alkoholnya. Udah bawa air doang. Iya, jadi pas semprot lah, ini mah kayak air biasa. Iya Pak, ini udah kelamaan. Aduh, nggak ada merek partainya lagi. Mau saya sebutin nggak partainya apa? Boleh Pak Ustaz. Jangan. Kode etik gitu. Kode etik. Apa lah, masa ngasih foto, ngasih mah ikhlas aja. Iya. Ngomongin partai sih, ayo lanjut Mas. Nah, jadi yang bisa kita ambil itu tetap akhirat kita dahulukan, baru urusan dunia. Gimana hitungannya? Ya udah, dunia tetap kita jalani, tapi kita jadiin bekal buat akhirat. Apa sih bekal buat akhirat itu? 3. Buat akhirat itu bekal 3. Idza matal insan in qata amalu illa min salasin. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah, wakaf, sedekah, ya apa, sedekah, infak, apa segala macam, sedekah jariyah. 2, ilmu yang tafawud, ilmu yang bermanfaat. Ya, termasuk ngaji apa, ya termasuk ngaji, belajar apa ilmu bermanfaat. Kita punya ilmu, Bang Yusuf punya ilmu stand up, ngajarin ke orang. Saya punya ilmu dikit ya tentang agama, saya ngingetin orang. Nah, itu orang mendapatkan kebaikan, itu bekal saya tuh. Waladun sholihin yad'ulah. Yang ketiga, bekal itu adalah anak kita. Anak kita itu bekal. Kenapa? Anak bekal. Ya, siapa lagi yang mau doain kita kalau bukan anak kita nanti ketika kita wafat? Makanya kita jadiin anak kita anak sholihin dan sholehat. Amin. Kalau kita mau jadiin anak kita sholihin dan sholehat, itu bekal kita. Artinya di dunia kita sayangin anak kita, tapi jangan cuma sekedar menyayangi, kemudian kita nggak bisa menanamkan nilai-nilai agama kepada anak kita. Akhirnya ketika kita wafat, dia cuek aja sama orang tuanya. Boro-boro doain, boro-boro dia sedekah atas nama orang tuanya, boro-boro dia bisa membadalkan hajinya, dia boro-boro dia bisa beribadah, kemudian pahalanya diberikan kepada orang tuanya. Ya, itu salah siapa? Salah kita. Kenapa? Karena kita tidak membekali, karena kita tidak jadikan anak kita bekal buat kita. Nah itu. Jadi nanti sayang sama anak itu urusan dunia, tapi jadikan dia bekal buat kita. Kapan kita bisa bahas itu juga ya Pak Ustadz ya? Gimana menjadikan anak bekal kita nih nanti Pak Ustadz ya buat di akhirat ya Pak Ustadz ya. Nah, boleh dicatat tuh kalau teman-teman pengikutan lagi. Boleh. Saya lanjut? Iya lanjut Pak Ustadz. Oke. Dari itu semua, pelajaran besar buat kita adalah kadang kita terjebak ketika kita sedang berada di puncak kenikmatan, merasakan nikmatnya di dunia ini, justru terkadang kita terlena, lupa sedekah, lupa menuntut ilmu, lupa berbagi ilmu, dan lupa menyiapkan generasi sebagai bekal kita di akhirat. Itu justru itu yang bikin kita lupa. Coba dah, kadang-kadang kita ada di puncak, kita lupa sedekah. Kenapa? Ya, gue masih banyak yang harus gue urusin. Gue harus bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Padahal
itu adalah bekal kita di akhirat. Ketika Allah berikan kita nikmat, rezeki, justru Allah sedang menguji kita apakah dari rezeki yang kita miliki kita mau membekali diri kita untuk persiapan kita di akhirat. Wabtagi fima ataqallah darul akhir. Mau enggak? Makanya jangan sampai diri kita ini seperti Qarun yang ketika kita butuh kepada Allah kita minta apa saja, pagi siang malam kita nyungsep, maksudnya tuh sujud minta apa aja. Ketika Allah berikan kepada kita, kita lupa mau. Itu banyak. Makanya sekarang Qarunnya udah nggak ada, tapi sifat Qarunnya sekarang sedang tumbuh di mana-mana. Sedang tumbuh di mana-mana. Nah, itu Qarun adalah contoh orang yang tidak mementingkan akhirat, hanya mementingkan dunia, walaupun di awal dia sudah berjanji kepada Allah untuk tetap beribadah, untuk tetap beramal soleh sebagai bekal di akhirat. Tapi Allah uji, jangan sampai kita diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal demikian. Kalaupun diuji, kita bisa melewati ujian ini. Amin. Ada satu ungkapan, i'mal li dunyaka. Ini ada ungkapan ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. I'mal li dunyaka, kerjakan urusan duniamu, ka'annaka ta'ishu abada. Seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika, dan kerjakan juga urusan akhiratmu. Ka'annaka tamutu ghada, seakan-akan besok engkau akan meninggal. Jadi kita suruh ngurusin dunia seakan-akan kita hidup selamanya, tapi jangan lupa akhirat juga, seakan-akan besok kamu akan wafat meninggalkan dunia. Jangan kebalik ya Pak Ustadz ya. Jangan kebalik. Ya. Kalau kebalik, kalau mengejar dunia seperti besok akan mati, dia malas-malesan nih Pak Ustadz ya. Iya, ngejar dunia. Gue ngejar dunia nih, kenapa? Besok mati gue, keburu mati gue kagak dapat apa-apa. Kejarlah akhirat. Karena hidup bertahun-tahun lama, apa tadi Pak Ustadz? Ya, ngejar akhirat terus karena hidupnya lama misalnya. Iya. Nah, itu kan kebalikannya begitu. Akhirnya akhirat doang, dunia dia nggak kejar. Kagak dapat apa-apa dia. Ya, artinya jangan juga hanya nongkrong di masjid. Di masjid bagus nongkrong, tapi juga di masjid nongkrongnya yang berfaedah. Jadi di masjid itu bukan hanya sebagai pusat kajian, tapi bisa juga menjadi pusat bisnis. Jangan salah, di Timur Tengah itu masjid itu 2 lantai. Lantai atasnya masjid, lantai bawahnya itu pasar. Di Madinah itu ada masjid namanya Masjid Bilal bin Rabah. Masjid apa Ustaz? Masjid Bilal bin Rabah yang muadzin zaman Nabi. Ya. Itu bawahnya pasar Ustaz. Iya, itu rumah dia dulu di situ, makanya dibangun masjid. Atasnya masjid, bawahnya pasar. Mantap nggak? Mantap. Coba di Indonesia, ngomongin orang, gila lu, bangun masjid ada pasarnya. Masalahnya pasar kita becek Pak Ustaz. Kalau di sini, kalau di sana kan rapi kali mungkin Ustaz. Ada di Indonesia, bawahnya pasar, atasnya masjid, Tanah Abang. Tapi dia bahas basicnya memang pasar. Jadi bangun masjid. Ya, kalau di Madinah tuh Bilal bin Rabah memang basicnya tuh masjid, tapi ada pasarnya. Ya, ada pasar di bawah, kan disewa ini tuh lapaknya. Nanti uang sewanya itu untuk operasional masjid. Dan di sana taat, ketika adzan tutup semua. Ada nih, semua tutup, nggak tutup disegel dia. Tutup semua, sholat semua, pedagang semua sholat. Coba di sini bikin atasnya masjid, bawahnya pasar. Yang ajan-majan, misalnya sholat, yang dagang lanjut. Yang bawah motong ikan. Artinya apa? Dari situ kita bisa belajar. Urusan dunia tetap berdagang. Nabi dagang. Kalau seandainya dikatakan, urusan akhirat aja dunia. Jadi harus seimbang ya, dunia kita kerjakan, tapi akhirat waktu sholat ya sholat, waktu ibadah ya ibadah. Nabi dagang. Saya bilang Nabi nggak dagang. Nabi ngurusin dunia juga. Ya kan? Nabi dagang, Nabi pedagang, pengusaha sukses di Mekah. Istrinya Siti Khadijah orang paling kaya Mekah, sehingga kekayaan diberikan kepada Nabi untuk mengelola bisnisnya. Sistem perdagangannya musyarakah, berserikat.
Dikumpulin pedagang-pedagang yang ngejalin Nabi. Investasi yang sekarang investasi, musyarakah investasi. Itu kan urusan dunia. Tapi ada ulama mengatakan juga ketika umur 37 tahun, Nabi itu kan dia kontemplasi, uzlah, meninggalkan hal dunia. Sehingga umur 40 tahun Nabi diutus oleh Allah menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul, sehingga berdakwah. Nah, kalau kita kan kagak, umur 40 tahun pas-pasnya lagi naik karir. Ya kan? Karir, wah jadi direktur ini, jadi pas umur 40 tahun. Betul. Lupa akhirat. Gimana tuh? Iya, lupa akhirat malah nih. Justru ketika kita mendapatkan jabatan yang baik umur 40 tahun, ketika kita mendapatkan ini itu, kita manfaatkan karir kita itu untuk jalan kebaikan kita sebagai nanti bekal kita tuh buat di akhirat. Begitu. Ya saya masih muda. Saya baru 20. Ya. Nah, muka saya muda. Kalau muka emang Tuhan saya, Pak Ustaz. Kalau umur tidak dong, tapi ya tambah 10 dah. Tambah 10 saya. Tidak juga. Tambah 10 jadi saya 36 lah. Artinya 40 tahun lagi itu kalau ngikutin masa kontemplasi Rasul ya udah dakwah aja. Tapi kan saya dakwah memang dari masa kuliah sudah dakwah. Emang dunia saya dakwah. Justru saya pernah ikut bisnis, usaha dan lain sebagainya. Ya kenapa? Karena hidup ini kan nggak selamanya urusan akhirat, tapi kan kita juga harus juga mengejar urusan dunia. Tapi walaupun mengejar urusan dunia, tapi tidak meninggalkan urusan akhirat. Itu ya dagang, ya bisnis, ya sholat jalan. Tapi kalau saya sholat nggak jalan. Oh iya. Kalau sholat jalan susah. Kecuali lagi di perjalanan ya Mas, di mobil. Iya. Itu juga nggak jalan, duduk. Kalau jalan. Ya, itu juga tetap mobil yang jalan. Iya, ada salah. Jalan dong. Kalau mobil yang jalan kita ikut jalan juga. Nah, artinya ya kita paham sebenarnya dari penjelasan saya dari awal sampai akhir, kita paham apa yang harus kita kerjakan, bagaimana posisi kita. Ya, kita paham. Malah sekarang banyak juga pengusaha-pengusaha itu yang ya artinya dia mengejar urusan dunia, tapi mereka punya komunitas. Kalau komunitas pengajian apa, jadi mereka menyeimbangkan itu. Agar apa? Agar mereka tidak terjebak pada istilah istidraj tadi. Dikasih kenikmatan, dikasih nikmat Allah, tapi itu adalah cara Allah menjebak seseorang agar dia melupakan akhiratnya, hanya dunia saja. Karena kita nggak tahu kapan umur kita habis, kapan Allah mencabut ajal kita nggak tahu. Itu Bang Imsi. Mudah-mudahan bisa jadi renungan buat kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa memahami itu. Dan saya kasih ungkapan tadi yang saya ulang. Ya. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kerjakan urusan duniamu seakan-akan hidup selamanya. Ya. Jadi seakan-akan hidup selamanya maka kerja dulu. Tapi jangan lupa wa'mal li akhiratika. Kerjakan juga urusan akhirat. Ka'annaka tamutu ghadan. Seakan-akan kamu besok akan mati. Nah, itu ungkapan para ulama. Ada ulama yang mengatakan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ternyata ya, Ustaz. Enggak, Ustaz. Kan kita mulainya jam 19.45. Oh iya. 45. Berarti 30 menit Mas ya? Iya, pas. Belum tadi ada gangguan kan. Nah, iya benar. Oke, siap Ustaz. Ini silakan teman-teman ya, jikalau ada pertanyaan nih, jikalau ada pertanyaan boleh langsung aja di chat, di kolom chat teman-teman. Nanti juga kalau misalnya kamu pengen nanya langsung, pengen membuka kamera juga bisa ya Pak Ustadz ya. Kita buka aja kameranya ini sambil nunggu dulu Pak Ustadz. Teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung aja chat nih di kolom chatnya, terus nanti akan saya bacakan. Atau kalau misalnya kamu pengen langsung nanya gitu, pengen buka kameranya, pengen tampil di sini dilihat orang-orang gitu ya, dilihat berapa orang nih, 19 orang, nah nggak apa-apa juga, nanti kita buka ya Pak Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, terus nih Pak Ustadz ya, kalau misalnya nih Pak Ustadz ya, ini kita sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman ya Pak Ustadz ya. Misalnya kita udah ngerasa nih hidup
kita nih kok kayaknya saya istidraj deh gitu Pak Ustadz ya. Apa yang bisa dilakukan Pak Ustadz kalau misalnya kita udah ngerasa kayaknya selama ini saya istidraj sudah dikasih nikmat, tapi kok justru saya tidak taat ya sama Allah, sholat ditinggalin, ngaji pernah apa. Nah, apa yang bisa dilakuin Pak Ustadz? Satu itu pertanyaannya. Terus yang kedua adalah apa yang bisa dilakuin misalnya kita tahu nih teman kita kayaknya dikasih nikmat terus sama Allah, tapi kayaknya dia kok nggak mau ibadah ya. Yang pertama adalah apa yang bisa dilakuin seseorang yang ngerti. Jadi gini, yang pertama istidraj kepada diri kita, yang kedua istidraj kepada teman kita. Ya. Itu intinya lah. Ya. Gitu ya. Oke. Ketika Allah berikan kita nikmat banyak sehingga kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala, ya, biasanya cara Allah mengingatkan kita adalah dengan ujian. Ya, apa tuh? Tadi kasih macam-macam dah. Tapi ujian ini fungsinya adalah untuk mengangkat derajat kita. Ingat tuh, ujian ini fungsinya untuk mengangkat derajat kita. Kenapa? Karena kemungkinan besar, sebagaimana dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah menguji seorang hamba itu di luar dari batas kemampuan hambanya. Pasti Allah menguji hambanya, Allah sudah takar tuh, pasti dia mampu melewati ujian-ujian ini. Nah, biasanya cara Allah menguji kita ketika kita diberikan nikmat yang banyak, itu ujiannya tuh tergantung. Semakin banyak kenikmatan yang kita terima, ujiannya semakin besar. Dan itu pun biasanya untuk mengangkat derajat kita tuh. Entah dari macam apa tuh. Entah kita ditipu orang, entah ada keluarga yang, ya saya kan pernah disentil juga, petak ya. Ya, setiap orang mungkin pernah merasakan itu. Saya juga pernah diuji orang lain lah. Ya, misalnya Bang Ibzi rumahnya gitu kan, tapi dijadikan rumah. Iya, dikerjain sendiri jadi Ustaz. Nah, jadi itu adalah cara Allah mengangkat dari kita. Artinya besok kita ke depannya jadi aware. Oh, ternyata nikmat ini dari Allah. Mungkin selama ini gue lupa nih. Gue dapat duit ini, dapat duit itu gitu misalnya. Gue dapat ini itu. Ada hak orang lain gue nggak keluarin nih. Oh, misalnya. Ini juga misalnya, ya Allah gue lupa nih sama orang tua gue nih. Orang tua gue belum dikasih. Minimal bawaan lah. Atau kita sistem sekarang mah transfer ya. Transfer lah buat jadi. Misalnya itu. Atau ada tetangga kita yang ini itu belum kita keluarin. Nah, Allah uji kita tuh. Ketika Allah uji kita, baru tuh kita sadar. Untuk menyadarkan hamba tuh biasanya Allah uji. Coba dah. Kita tuh kalau cuma memang ketika kita dihantam ujian, biasanya nggak langsung berpikir jernih. Wah ini adalah ujian, enggak. Busuk kita marah dulu. Ya Allah, kagak adil amat sih Allah. Gitu. Padahal dia udah dikasih nikmatnya. Padahal udah dikasih nikmat. Lupa nikmat-nikmatnya. Ya, gitu. Dihantam itu. Nah sekarang yang kedua. Yang pertama tuh cara mengingatkannya adalah biasanya Allah kasih ujian kita. Dari ujian itu baru kita berpikir, yang pertama ya, baru kita berpikir jernih, baru kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Besoknya tetap usaha dijalankan terus urusan dunia, tapi jangan lupa ada hal-hal urusan akhirat yang harus kita kerjakan. Nah, sekarang yang kedua, kita melihat orang lain, teman kita, saudara kita, dia melimpah urusan dunianya. Tapi ini kok orang punya duit banyak, kagak mau haji, kagak mau umroh, ibadah juga kagak mau, kerjanya mabok mulu, gitu kan? Ya nyantai aja lah, entar gue bantu lah kan gitu, misalnya. Nah, dikasih kenikmatan dunia. Nah, teman kita, gimana caranya kita sebagai temannya? Kalau kita ingetin, dia marah. Apa sih lu ngajarin gua? Paling bener aja. Paling bener lu. Biasanya gitu tuh. Kalau lu baru gitu doang, baru ngaji sekali udah nasihatin orang. Betul. Kayak masuk surga aja lu. Iya. Balikin. Gua yang baik begini aja nggak masuk surga, apalagi lu. Gitu. Iya. Nah, gitu. Mungkin mau nanya nih Bang Ib. Iya nanti ini Pak Ustadz dulu. Lanjut aja Pak Ustadz. Oke. Udah Pak Ustadz tadi. Ya, jadi cara kita ya mengingatkan itu. Nah, cuma dengan cara yang baik. Ini cara kita mengingatkan teman kita, Bang Ibzi.
Bagaimana caranya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwahin teman kita, ajak teman kita dengan cara apa? Bil hikmah, dengan bijak. Kalau temennya suka guyonan, ya lewat guyonan, lewat bercandaan. Jangan langsung, lu gini enggak. Ya, kalau dia lagi kepaduk, lu kenapa kepaduk? Mungkin lu lupa kali. Ada hak orang lain yang belum keluar. Oh iya gue lupa. Jadi lewat guyonan, lu gini, oh iya kayak gitu. Bil hikmah, dengan bijak. Jangan langsung menjustifikasi orang, lu begini. Kita nggak tahu juga. Mungkin ini juga keluarganya lagi susah. Kita nggak, dia kadang-kadang teman kan ada yang nggak mau cerita apa sih namanya? Tertutup. Introvert gitu. Tertutup. Ada yang begitu. Ada yang memang teman tuh apa-apa cerita dengan kita. Beda-beda. Maka dari itu bil hikmah, dengan bijak. Nggak boleh sembarangan asal nggak boleh. Selidikin dulu bagaimana karakternya. Beda-beda tuh. Maka kita tahu bahasa kaumnya, bahasa teman kita, kaum kita, teman tongkrongan kita tahu tuh. Apa sih tuh, diem aja, tumben amat. Oh itu kan. Kalau gue mau nyunatin anak gue kagak punya duit nih, waduh, nyesel gue nanya kan. Lu minjem duit sama gue. Udah gue aja nyunatin. Bukan. Daripada dia minjem duit ya kan. Nah, jadi harus dengan cara yang baik, bil hikmah. Ya. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Ya, dengan ucapan yang baik. Mau'izah itu ucapan. Bil hikmah tadi bijak ya. Cara bijak tuh bukan hanya ucapan kan, artinya ya tingkah kita, perangai kita di depan teman. Ayo rangkul, ayo macam-macam. Wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati ahsan. Kalau seandainya dia berbeda dengan kita, apa yang kita ajak dia, dakwahin ke dia berbeda, dia merengkal. Wah, lu ngajarin gue gini-gini. Wajadilhum billati ahsan. Maka lawanlah perdebatan itu, ngelawan argumentasinya dengan ahsan, dengan cara yang baik. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad ketika berdakwah, mengajak orang dalam kebaikan ketika di Taif. Nabi Muhammad dilemparin kotoran, lemparin batu, ya kan? Tapi Nabi katakan, Nabi ditawarin oleh malaikat Jibril, ya Rasul, saya tiba ini sama gunung-gunung. Taif itu gunung. Taif itu gunung tapi nggak ada pohonnya, batu semua. Tapi daerah dingin, kayak puncak lah gitu, daerah gunung-gunung. Dari ujung gunung ke ujung gunung tuh ada cable car, kereta gantung. Waduh, nikmat banget. Nanti kita umroh, saya ajak ke sana. Amin ya Allah, amin ya Allah. Pak Ustaz, amin ya Allah. Corona kan selesai, kita umroh nih, berangkat. Ini bareng teman-teman di sini ya Pak Ustaz. Amin. Amin. Insyaallah. Ya semua amin ya rabbal alamin. Setahun setengah nih nggak umroh. Saya dari lahir belum berangkat. Nah, luar negeri aja belum pernah. Nah, akhirnya Nabi wajadilhum billati ahsan. Cara dakwahnya, cara ngajak orang dengan cara yang baik. Nabi bilang apa? Jangan dihukum. Kenapa Pak? Innahum la ya'lamun. Dia nggak tahu. Biarin aja. Tadi ngerasain sendiri. Baru diuji sama Allah. Datang lagi kepada kita. Bener lu bilang kemarin. Oh kan? Lu kagak ngorangin sih, gue bilangin gitu. Lu tinggal balikin aja. Jadi begitu. Jadi udah jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hidup ini agar balance dunia kita dengan akhirat kita, gunakan rumus 321. Rumus kita Bang Yumsi 321, lupa Bang Yumsi. Yang 3 adalah kita harus berusaha, ikhtiar ya, doa dan juga tawakal, serah diri. Setelah melakukan 3 ini, ya, duanya adalah kalau misalnya berhasil, kita bersyukur. Tapi kalau tidak berhasil, kita bersabar. Itu semua proses ternyata. Syukur dan bersabar itu proses. Iya. Ada satu lagi nih Pak Ustaz. Apa intinya? Yaitu semuanya kita lakukan karena Allah, lillahi ta'ala. Ridho Allah yang kita dapat. Oh, ridho Allah yang kita cari ya Pak Ustaz. Kita cari. Ya, Allah kok udah ridho, walaupun kita sedang diuji, Allah ridho dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita juga ridho dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah itu tempatnya adalah surga. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, kita lanjut lagi nih pertanyaan nih Pak Ustadz ya. Ada nih, udah ada yang nanya-nanya nih Pak Ustadz. Pak Ustadz, dari Zaidan Dongpunah. Aduh, ada Dongpunah.
Ustadz mau tanya cara bedain azab sama ujian apa Pak Ustadz? Iya. Nah, kalau azab itu di Antv, kalau ujian itu PNS. Sorry. Ayo Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Iya. Kalau ujian itu biasanya cara Allah mengingatkan hambanya agar hambanya lebih baik lagi. Itu ujian. Ya, ujian itu biasanya fungsinya untuk menaikkan kelas, menaikkan tingkat derajat manusia. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ya, jadi ujian itu ketika seseorang yang terkena yang diberikan musibah dari Allah, tapi dia tetap bersabar, biasanya itu ujian. Itu ujian. Ya, dan itu untuk menaikkan derajat. Itu ujian. Jadi musibah yang ketika dia hadapi, dia tetap dalam kesabaran, itu biasanya itu ujian buat naikin derajat. Yang kedua azab. Azab itu musibah juga. Azab. Kenapa Allah azab? Karena seorang hamba biasanya selalu lupa terhadap Allah. Biasanya Allah wa ma kunna mu'adzibahum wa anta wa ma kunna mu'adzibahum wa anta fihim wa hum yastaghfirun. Jadi Allah azab seseorang, satu kaum apapun itu atau seseorang ya yang memang sudah diperingatkan. Jadi kasih musibah nih. Dia tidak bersabar, dia tidak introspeksi diri, dia malah meneruskan. Malah bahkan lebih parah. Menikmati musibah itu. Nah itulah azab. Jadi dia tidak bersabar, dia tidak introspeksi dirinya, jadi dia nggak naik kelas. Contoh, ada satu kampung, tempat judi, sabung ayam, perzinahan, diuji sama Allah. Apa? Kampungnya kebakaran. Besoknya nggak berubah, dia bangun lagi yang permanen, yang lebih bagus, tapi buat judi lagi, buat ini lagi, buat itu lagi. Kemudian Allah tutup likuifaksi. Itu kampung Allah tutup dengan apa kata yang harus kita diuji lagi sama Allah, bukan bego, lo diajab. Padahal diuji ya Pak Ustadz. Itu bedanya itu. Oke, siap Ustadz. Kita lanjut lagi. Gini, orang ibadah, orang yang sholat, orang yang ibadah, orang ini ketika diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia bilang saya lagi diuji, pantes. Kagak sholat, ya kagak ibadah, kagak pernah zakat, sama tetangga musuhan, sama orang banyak musuhan. Ketika dikasih musibah, saya lagi diuji, bukan, lagi diajab lah. Iya, ibadah kagak pengen kelas. Jadi begitu. Itu ya berarti cara bedanya ya Pak Ustadz ya. Di antaranya itu. Kita lanjut lagi nih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Indina Ramadhani. Saya mau nanya nih Pak Ustadz, gimana supaya kita bisa dapat kenikmatan dan ketenangan hati dari sholat yang kita kerjakan, biar sholatnya itu nggak sekedar sholat gitu Ustadz. Nah tuh betul Pak Ustadz. Kadang-kadang gitu tuh Pak Ustadz. Kadang-kadang saya di satu waktu sholat itu benar-benar bikin hati tenang gitu. Tapi kadang-kadang di satu waktu juga ya sholat itu kayak jadi sekedar cuma aktivitas doang tuh Pak Ustadz. Gimana tuh tadi Pak Ustadz caranya Pak Ustadz? Iya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kita disuruh sujud, disuruh ruku bersama ma'ar raki'in, dengan orang-orang yang ruku. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ini, kemudian Allah tambahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berpegang teguhlah kalian dengan kesabaran dan salat. Wa innaha, haknya kembali kepada salat karena domirnya hak. Ya. Wa innaha lakabiratun, itu sangat sulit, illa 'alal khashi'in, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Orang khusyuk itu bagaimana? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Nih cara salat khusyuk nih, kuncinya dalam Al-Qur'an dijelasin. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim.
secara tekstual saya jelaskan, tapi nanti kita harus merujuk pada tafsirnya, bagaimana para ulama menjelaskan itu. Misal tadabburi ayatnya aja. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu dia meyakini, yazunnu itu para ulama tafsir mengatakan al-yakin, keyakinan, yazunnun. Kalau biasa dalam bahasa Arab zon itu kan kira-kira, mengira. Tapi para ulama tafsir mengatakan zon yazunnun itu artinya adalah meyakini. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ketika dia salat, dia meyakini bahwa dia mulaqu rabbihim, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ilaihi rajiun, dan dia juga meyakini bahwa suatu saat dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sedang salat, Allahu Akbar, takbir kita mulai, maka yakinlah kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapatkan itu salat khusyuk. Itu. Dapat salat khusyuk. Tapi ketika kita salat Allahu Akbar, dilihat belakang, waduh ada cewek gua di belakang. Taklim masih bagus, taklim nih dalam masjid. Ada yang gua cari itu di belakang. Oh, kalau takbirnya bagus, beda lagi dia rasanya. Allahu Akbar. Itu malah bukan khusyuk, itu hese itu mah. Lain khusyuk ya, lain khusyuk ya, hese. Ribet. Nah, jadi gitu Bang Ibs. Jadi alladzina yuzunnuna, ya orang khusyuk itu adalah ketika dia salat dia meyakini annahum mulaqu rabbihim, dia meyakini sedang berhadapan bertemu rabbihim dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ilaihi rajiun, dan dia meyakini bahwa suatu saat nanti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah khusyuk itu datang. Biasanya ada para ulama juga menjelaskan untuk mendapatkan kekhusyuan itu biasanya sholat di tengah malam yang sunyi menyendiri, itu biasanya lebih khusyuk. Menyendiri, sunyi, sholat malam itu lebih khusyuk. Kenapa sholat malam itu terkadang memang lebih khusyuk dibanding sholat 5 waktu, sholat fardu? Kenapa Pak Ustaz? Karena orang sholat malam itu biasanya kalau gak ada masalah. Betul. Makanya khusyuk. Atau kalau dulu saya pengen ujian nasional Pak Ustaz. Atau iya itu masalah itu. Iya masalah besar. Buset, saya rajin banget sholat malam. Coba kalau nggak ada ujian kagak sholat malam. Iya betul. Astagfirullah. Uji ketika sholat malam. Makanya orang kalau sholat malam biasanya pada khusyuk. Sujudnya lama banget. Ya. Karena dalam Al-Quran katanya min asari sujud, harus ada bekas asar sisa sujud, maka kepalanya digesek-gesek biar hitam kepala gua. Bukan, jadi itu kagak ngaruh itu. Memang itu struktur kepala kita. Ada orang kepalanya ada gampang dia terkena tempat sujud itu gampang membekas. Ada orang yang sujud lama banget agak ada bekas-bekasnya. Ada. Nggak usah dipaksain nih Pak Ustaz. Nggak usah dipaksain, ada karakter itu. Tapi min asari sujud itu bukan hanya tanda ini. Tafsirnya itu bukan tanda hitam di kepala, bukan. Min asari sujud itu adalah wajah orang yang sholat, ya, orang yang yang bertakwa, orang yang dekat kepada Allah. Dari wajahnya kelihatan. Wajahnya kelihatan. Orang baik tuh wajahnya kelihatan. Enak aja gitu kalau dilihat. Nggak tahu kenapa. Ini teman-teman kalau teman-teman ngeliat saya enak nggak? Kagak enak kayaknya Pak Ustaz. Enggak. Bukan orang tuh bukan jelek cakepnya, bukan. Ada orang yang biasa aja tapi dilihatnya enak. Nah itu disebut dengan min asari sujud kata para ulama. Jadi sujudnya itu membekas pada perilakunya. Itu maksudnya jangan sholatnya bagus tapi perilakunya itu rusak. Makanya saya bilang kita beragama tuh bukan hanya dilihat dari pakaian, seragam kita, pakaian kita. Enggak. Ini bisa menipu orang ini. Kalau kita misalnya pakai pakaian sunnah, misal yang tidak isbal, yang macam segalanya. Ya, tapi kalau akhlaknya rusak sama aja. Ya pakaian itu nggak menjamin kita baik atau tidak, tapi perilaku kita. Min asari sujud itu adalah perilaku kita yang dilihat.
Makanya saya percuma juga kita kalau ngaji nih, saya begini ngaji nih, kita habis ngaji nggak ada bekasnya ya sama aja kita gitu kan. Ngaji ada bekasnya apa, kita lebih baik sama orang, lebih senyum. Bang Hibzi sama fans-fansnya tetap menyapa, bayangin itu. Kenal, ini rata-rata kan pada kenal Bang Hibzi, diwadahin sama Bang Hibzi, ayo kita zoom aja deh. Kalau di IG kan cuma komen doang, kagak kelihatan mukanya, nggak bisa ngomong, nggak bisa nanya langsung, kan begitu. Ya nggak? Di IG itu kelihatan dari perangannya, yang ngikut Bang Hibzi orang baik. Amin ya Allah. Ya orang baik ketemu orang baik. Amin. Mudah-mudahan kita semua ketemu juga nanti di akhirat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Ini dari bahas susu sampai jauh amat ya khusus itu ya. Kita lanjut nih, Pak Ustadz, mungkin kita akan bacain satu pertanyaan lagi ya Pak Ustadz, karena kita udah mau jam 9. Nanti kalau yang belum sempat dijawab, mungkin kita akan jawab di lain waktu ya Pak Ustadz ya. Oke nih, yang ketiga nih ya. Ini dari Ahmad Zainul Abrori Pak Ustadz. Saya mau tanya Pak Ustadz, kan harusnya meninggalkan kegiatan waktu azan berkumandang. Tapi saya pernah dikasih tahu Pak, itu budaya di Arab, kalau lagi kerja tutup dulu, kalau di Indonesia mah tetap layanin pelanggan dulu. Jadi kalau misal kita lagi kerja dan melayani orang, mending tutup dulu, apa sholat dulu Pak, apalagi kalau melayaninya lama kayak jagain kafe. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz? Ya, ya kalau gini, hukum itu al-hukmu ma'illatihi, hukum itu tergantung kondisinya. Saya bicara ini moderat aja. Jangan langsung mengatakan, wah Ustaz nggak ngikutin sunnah Nabi, karena memang dalam hadis Nabi, as-salatu ala waqtiha, di antara hal-hal yang paling baik itu adalah sholat itu di awal waktu, as-salatu ala waqtiha. Tapi kita melihat, makanya saya tadi katakan apa? Al-hukmu ma'a illatihi, hukum itu tergantung ilatnya. Apa tuh ilat? Tergantung alasannya, tergantung keadaan. Contoh, ada satpam nih, satpam. Ya, dia kan ketika orang sholat, ya kan, dia tetap harus berjaga. Jagain bank misalnya Pak Ustadz ya. Ya, dia harus tetap berjaga. Bagaimana kalau dia tidak meninggalkan tugasnya? Maka ada kemudorotan lain yang lebih besar daripada itu. Sedangkan sholat itu juga bisa dikerjakan setelah orang-orang melaksanakan sholat bergantian, kan gitu. Maka dilihat, kalau kita menggunakan pendekatan fikih, dilihat dulu memang afdolnya adalah sholat di awal waktu, itu ya. Afdolnya sholat di awal waktu, tapi harus melihat bagaimana keadaannya, gitu Bang Hibzi. Misalnya dalam kerjaan kita nggak bisa meninggalkan kerjaan nih. Kenapa? Karena kerjaan kita ini berkaitan dengan ribuan orang, gitu, yang yang ketergantungan dengan urusan yang kita lagi urusin nih, misalnya jaga itu tuh portal kereta, ya kan? Ya, misalnya itu kan, itu nggak bisa ditinggal itu. Maka urusan yang lebih mengutamakan banyak orang lebih diutamakan, gitu. Maka dari itu dalam Islam juga, dalam fikih ada istilah rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan. Kalau orang dalam bepergian, sholat bisa di jamak kosor. Udah di jamak, dikosor lagi, enak nggak? Enak banget. Udah di jamak, dikurangin. Kosor kan dikurangin, di jamak digabungin, udah digabungin, dikurangin. Iya. Enak nggak? Enak banget. Itu dalam Islam. Tapi Islam tuh gampang, tapi jangan digampang. Udah ntar aja gue mah bayang asar 5:30. Nah itu error juga tuh. Padahal nggak ada ilat yang membuat dia telat sholatnya. Jelas tuh ya. Emang malas-malasan aja Pak Ustadz. Itu malas tuh. Nah, kecuali ada ilat, makanya tadi saya katakan afdolnya di awal waktu. Tapi karena ada ilat, ada alasan ini yang memang itu lebih diutamakan, maka kerjakan itu dulu. Sholatnya agak mundur. Maka saya juga Kak, dulu sering ya kayak kemarin kita beberapa kali kita ke pondok pesantren Bang Hibzi. Ketika waktu zuhur datang, mereka masih belajar dalam kelas. Ingat nggak Bang Hibzi? Iya, ingat. Kita ke Asada.
ya kan? Mereka sholat zuhurnya jam 12:30, tapi berjamaah. Artinya tidak di awal waktu. Kenapa? Karena ada proses belajar mengajar yang tidak bisa ditinggalkan. Gitu. Karena jam sholat juga kan berubah-ubah nih. Kadang sebelum jam 12, kadang jam 12 lewat, kadang jam 12 pas, kadang jam 12 lewat. Sedangkan jam belajar itu sudah diatur. Agar apa? Agar mendapat keteraturan tuh di sekolah-sekolah. Nah, itu diatur. Atau di tempat kerja demikian. Maka dari itu, al-hukmu ma'a illati, hukum itu kita lihat tergantung bagaimana ilahnya, alasannya, keadaannya. Nah, itu kita harus memahami itu. Nah, makanya kita ya jangan juga nanti kita berpikir, oh menurut Ustadz ini begini, menurut itu begitu. Maksudnya, nah karena yang disampaikan itu parsial, setengah-setengah. Cuma dalil hadis Nabi doang yang mengatakan as-salatu ala waqtiha. Apa pekerjaan yang paling afdol? Kan ada sahabat begitu tanya pada Rasul. Rasul bilang as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Iya, itu paling afdol, paling utama. Tapi bagaimana kalau ada alasan lain, ada ilat, ada keadaan yang lainnya? Berarti dia bisa dimundurkan. Nah, yang penting salatnya dikerjakan. Bagaimana kalau salatnya tidak dikerjakan? Karena ada alasan tertentu. Rufi'al qalam ala salas. Diangkat pena, tidak dicatat dosa-dosanya terhadap 3 orang. Apa tuh? Yang pertama, sobi hatta yahtalima, anak kecil sampai dia balik. Dari anak kecil sampai dia balik, dia nggak catat tuh dosa-dosanya tuh kalau sholat. Orang gila sampai dia sembuh, orang gila terus, dia nggak bakal catat dosanya sampai dia sembuh. Nah, kalau mau nggak sholat, gila ya Ustaz? Nah, gila aja dulu. Di antaranya itu, ya, orang sakit sampai dia sembuh. Kan ada orang sakit yang apa ya? Benar-benar lupa ingatan. Iya, macam-macam tuh sampai dia sembuh. Nah, itu macam. Artinya memang harus dilihat ilatnya. Jangan parsial juga, gitu. Berarti tadi kalau menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Siapa sih Ustaz? Namanya? Zaidan. Bukan. Oh, Zainul, Ahmad Zainul. Ya berarti lihat ke urgensiannya Ustaznya. Kalau memang yang jagain kafe misalnya ada 4 orang dan bisa minta tolong. Ya, bisa bergantian. Gantian, kalau memang bisa di awal waktu ya di awal waktu ya Pak Ustadz ya. Kecuali memang yang jagain 1 orang gitu. Mungkin gitu ya Pak Ustadz ya. Kecuali kafenya punya kita sendiri. Iya. Atau kafenya lagi kosong. Nggak apa-apa, tutup aja ya Pak Ustadz ya. Ya, artinya kan gini loh, semua sesuatu hukum itu kan tergantung dengan ilatnya. Bisa bergantian, bisa. Atau bisa tutup semua dulu misalnya. Wah, kafe syar'i misalnya. Ya, kafe syar'i misalnya. Nah, bagus tutup. Ya, kita sebenarnya bisa menerka dan kita bisa mengambil apa disebutnya. Kalau saya katakan ijtihad juga, kita bukan mujtahid yang bisa ya sebenarnya kita mengutamakan maslahat yang lebih besar. Itu maksudnya. Maslahat yang besar. Mana maslahat yang besar? Apa ya? Ada kaidah usulnya itu. Kaidah usul, ada kaidah fikih. Ada kaidah fikihnya itu. Maslahat yang lebih besar lebih diutamakan daripada mengambil darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Nah, kalau tidak salah itu kaidah fikihnya. Ya itulah, kita bisalah insyaallah bisa mengambil keputusan terbaik. Oke, siap Pak Ustadz. Kalau gitu berarti tadi itu pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi nanti akan kalau teman-teman ada ngaji lagi yang via Zoom, boleh ikutan, boleh ditanyain ulang lagi ya Pak Ustadz ya, biar bisa dijawab ya Pak Ustadz ya. Kalau gitu terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Mungkin kita boleh tutup kajian malam ini dengan berdoa ya Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz. Minta dibuka gambarnya semua di capture nih sama. Iya boleh dong, nanti kita foto bareng juga ya habis berdoa ya teman-teman ya. Tadi udah banyak yang keluar juga ya, mungkin udah malam ya, pada mau tidur besok. Pada mau kerja mungkin. Enggak ya, besok Minggu ya. Ya udah kita doa dulu. Kan ada yang kerja juga Minggu. Iya.
Saya kerja bisa. Mantap. Saya libur terus. Ayo Mas, silakan. Ya, kita doa yuk. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengijabah doa-doa kita. Allah sehatkan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita. Allah berikan kita yang belum punya jodoh biar dapat jodoh, yang sholihah, yang sholihin, yang udah nikah belum punya keturunan, Allah berikan keturunan yang sholihin dan sholihat. Yang punya hajat minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun hajat kita. Mudah-mudahan Allah segera mengijabahnya. Jikalau Allah tidak mengijabahnya, pasti Allah akan memberikan yang terbaik pilihannya untuk kita sendiri. Dengan niat itu, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran yang disebut juga dengan As-Sab'ul Matsani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Yang ini juga dibiasakan oleh para ulama membaca surah Al-Fatihah ini, karena Al-Fatihah adalah Ummul Quran, ibunya Al-Quran, induknya Al-Quran. Wal-Fatihah bil qabul wa tamamul kulli surah ma'mul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, wa bimu'jizatil Fatihah, wa bisyafa'atil Fatihah, ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man 'abdi yaghfir wa yarham. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Taqabbalallahu minna minkum fataqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, teman-teman kalau bersedia boleh membuka kameranya nih ya, beberapa ya. Udah kita akan berfoto bersama-sama nih, guys. Gokil, pada pakai peci semua nih ya, Bang Pramudito, Bang Ahmad Zainul. Ya kita silakan Bob, boleh di ini Bob, di screenshot Bob. Ini teman-teman Bob. 3 2 1. 3 2 1. Oke, 3 2 1. Gokil, luar biasa. Nah, teman-teman. Apa sekali lagi ya boleh. 3 2 1. 3 2 1. Oke, tadi buat yang nanya, yang kita jawab ya, ada 2 orang tadi ya Bob ya. Boleh dicatat orangnya Bob, nanti ngasih tahu nih ke nomor WA yang itu, nomor WA yang tercantum di posternya ya kan. Nanti kita akan kasih 1 kaos, masing-masing 1 buah kaos ya, kaos ngaji. Tapi kaosnya lagi dibuat ya teman-teman, jadi harap bersabar ya. Kalau gitu terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah ikutan ngaji via Zoom malam ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga tadi apa yang disampaikan ke Pak Ustadz buat di-share lagi di semua sosial media kamu, di Instagram, di Twitter ya, di Facebook. Masih ada yang main Facebook nggak sih ya? Pasti masih ada ya. Jadi semakin semakin banyak nanti amal jariah yang bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Maaf kalau saya ada salah-salah kata, kayaknya banyak sih ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz sudah mau sharing ilmu malam ini. Kita ketemu lagi ya teman-teman. Kapan nanti silakan yang mau tahu infonya kapan kita kajian lagi, di follow Instagramnya Ngaji, di subscribe juga channelnya Ngaji ya. Insya Allah akan banyak kegiatan-kegiatan bermanfaat. Bahkan nanti kalau misalnya pandemi sudah mulai agak mereda, Pak Ustadz, kita bikin kajian langsung ya Pak Ustadz ya. Kita bikin kajian offline ya. Iya, kita bikin kajian offline. Makanya teman-teman daerah mana aja iya. Jawa. Ntar bisa bikin grup WhatsApp juga kali ya Pak Ustadz ya, buat sama Bobby nanti mau minta tolong dikoordinir juga ya Pak. Ya udah kalau gitu terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Terima kasih juga teman-teman ngaji yang sudah ikutan kajian malam ini. Kita ketemu lagi kapan nanti diumumin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, makasih banyak Ustadz. Bobby. Sama-sama. Lain. Assalamualaikum. Saya Liv ya. Semuanya.